بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah malaikat maut dalam tugasnya mencabut nyawa manusia. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugasnya, malaikat maut seringkali menyamar sebagai laki-laki. Suatu hari, ia menyamar dan mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam yang tengah berbincang-bincang dengan seorang pemuda. Setiap kali malaikat maut melirik dan memandang dengan sorot mata yang tajam, pemuda itu merasa ketakutan dan tubuhnya gemetar. Beberapa saat setelah malaikat maut pergi, pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, aku memohon kepadamu untuk sudi kiranya membantuku dengan memerintahkan angin agar membawaku ke negeri Cina." Nabi Sulaiman mengabulkan permohonan itu dan memerintahkan angin untuk membawa pemuda itu ke negeri Cina. Angin pun mematuhi titah Nabi Sulaiman. Selang beberapa waktu kemudian, malaikat maut kembali mengunjungi Nabi Sulaiman. Ia pun bertanya kepada malaikat maut tentang alasannya memandangi si pemuda tadi dengan tajam. Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya pada hari itu aku diperintahkan untuk mencabut nyawa pemuda itu di negeri Cina. Namun aku heran saat melihatnya berada di sampingmu. Karena itu aku menatapnya dengan tajam." Lalu Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut perihal permintaan si pemuda tadi kepada dirinya
agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Begitu selesai mendengar cerita itu, malaikat maut berkata, "Pantas, pada hari itu pula aku mencabut nyawanya di negeri Cina." Kemudian, dalam riwayat lain dituturkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang selalu siap siaga membantunya mencabut nyawa para makhluk. Syahdan diceritakan ada seseorang yang dari mulutnya senantiasa berdoa seperti ini, "Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari." Karena mengetahui orang ini terus berdoa seperti itu, maka malaikat penjaga matahari menghadap Allah dan meminta izin untuk menjumpai orang tersebut. Ketika berjumpa dengannya, malaikat penjaga matahari berkata, "Wahai fulan, engkau selalu mendoakan aku. Karenanya, adakah sesuatu yang bisa aku perbuat untukmu?" Orang itu pun menjawab, "Wahai malaikat, sudilah engkau membawaku ke tempatmu. Setelah itu, aku mohon kepadamu untuk sudi kiranya menanyakan kepada malaikat maut perihal kapan nyawaku akan dicabut." Maka malaikat penjaga matahari pun membawa orang itu ke tempatnya di dekat matahari. Setelah itu, ia pergi menemui malaikat maut dan berkata kepadanya, "Wahai malaikat maut, ada seorang manusia yang setiap selesai sholat, mulutnya senantiasa mendoakan aku seperti ini. Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari. Ia baru saja memintaku untuk menanyakan perihal kapan ajalnya tiba kepadamu, supaya ia tahu dan bisa bersiap-siap." Maka malaikat maut membuka buku catatannya dan mencari nama orang yang dimaksud. Kemudian malaikat maut berkata, "Tidak mungkin ini terjadi. Dalam catatanku, temanmu itu tertulis memiliki perkara yang besar. Ia tidak akan mati sebelum duduk di tempat dudukmu yang berada di dekat matahari." Maka malaikat penjaga matahari pun menjawab, "Saat ini ia sedang berada di tempatku di dekat matahari sana." Mendengar itu, malaikat maut berkata, "Jika demikian, berarti ia sudah dicabut nyawanya oleh salah seorang wakilku." Sahabat, demikianlah kisah Islami, yakni kisah tentang malaikat maut dalam tugasnya mencabut nyawa manusia. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah hendaknya kita senantiasa banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Apabila kematian tiba,
pada diri seseorang, maka tidak dapat diundurkan atau dimajukan waktunya. Semuanya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.